Membantu pengadilan surat tuntutan atas nama terdakwa Irman Pasaribu alias Roy alias MB atau Manbasa, seluruh identitas telah semua dalam surat tuntutan bahwa terdakwa didakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan ke-1 primer melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, dan kedua pertama melanggar pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana, atau kedua pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana, atau ketiga melanggar pasal 137 A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana. Dalam pembuktian, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang seluruh keterangan termuat dalam surat tuntutan. Saksi-saksi Lestari alias Sri alias Novi, saksi Nur Ainun alias Inun, saksi M alias Dharma SH, dan saksi Indraja dan Damani yang masing-masing merupakan anggota polisi, saksi Muhammad Junaidi, saksi Hayat alias Ogut, saksi Hairudin Siregar, saksi Sarifah Siregar, saksi Andi Baswana Sution, saksi Hairudin Ahmad Siregar, saksi Hilmi Sagala, dan saksi Saiful Bahri. Kemudian penuntut umum telah juga menghadirkan ahli, yaitu ahli Dira Tulista Sujaya SHLM CAMS, ahli berasal dari PPATK. Selanjutnya telah mulai diperiksa keterangan terdakwa yang seluruhnya telah termuat dalam surat tuntutan pidana. Selanjutnya, penuntut umum telah menghadirkan barang bukti yang seluruhnya tercantum dalam surat tuntutan kami dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 40. Selanjutnya kami akan membacakan analisis yuridis fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan untuk pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Izin melanjutkan yang mulia. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka sampailah pada pembuktian mengenai unsur pasal tindak pidana yang didakwakan berhubungkan mendakwakan dalam bentuk kombinasi, yaitu melanggar ke-1 primer pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, dan kedua pertama pasal 3 Undang-Undang Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana, atau kedua pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana, atau ketiga pasal 137 huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana. Oleh karena itu, maka kami jaksa penuntut umum akan buktikan dakwaan ke-1 dan kedua. Oleh karena dakwaan ke-1 disusun secara subsidiaritas, maka kami penuntut umum terlebih dahulu akan buktikan dakwaan primer pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut. Setiap orang, bahwa mengenai unsur setiap orang telah terlampir dalam tuntutan kami, di mana saya berpendapat menjualkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 yang beratnya lebih dari 5 gram juga telah berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan, kami berpendapat telah memenuhi, telah terbukti menurut hukum. Selanjutnya, unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan secara bersama-sama berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan
juga telah terpenuhi menurut hukum. Berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, maka unsur dakwaan primer pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana telah terpenuhi dan terbukti. Maka kami jaksa penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa Irman Pasaribu alias Roy alias EMP secara sah meyakinkan menurut undang-undang telah terbukti bersama melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Oleh karena dakwaan ke-1 primer telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan ke-1 subsidiar tidak perlu kami buktikan lagi. Selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan kedua. Oleh karena dakwaan kedua disusun berbentuk alternatif, maka kami penuntut umum akan memilih membuktikan dakwaan yang berdasarkan fakta persidangan telah terbukti dan terpenuhi, yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana yang unsur sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang yang telah dijabarkan juga dalam unsur dalam dakwaan pertama, yang menurut kami unsur tersebut telah terbukti menurut hukum. Yang kedua, unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lainnya yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan, menyamarkan unsur harta kekayaan, dan beberapa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Bahwa unsur tersebut juga berdasarkan fakta-fakta yang hadir di persidangan dengan yakni dari para saksi yang dihadirkan dengan juga diperkuat dengan keterangan ahli, maka kami berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, bayarkan, menghibahkan, menitipkan, bawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain yang sebenarnya atas harta kekayaan tersebut diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana dalam dakwaan kedua pertama pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena semua unsur dakwaan pertama primer pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika, junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana, dan dakwaan kedua pertama pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana telah terpenuhi dan terbukti. Maka kami jaksa penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa Irman Pasaribu alias Roy alias MB secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak, melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dalam pidana pertama primer, serta dan tindak pidana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan atau membawa ke luar negeri, mengubah bentuk atau menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pertama melanggar pasal 3 Undang-Undang TPPU dan junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana. Bahwa selama dalam persidangan dalam diri terdakwa juga tidak ditemukan adanya hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sebagai alasan pembenar, serta tidak pula ditemukan hal-hal menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pemidanaan. Maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Izin melanjutkan yang mulia. Bahwa tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Labuhan Batu dan Labuhan Batu Utara memberikan reaksi terkait maraknya peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Labuhan Batu dan Labuhan Batu Utara, dan meminta agar terhadap terdakwa Irman Pasaribu alias Roy alias MB dapat dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya dengan pertimbangan telah banyaknya jatuh korban akibat perbuatan terdakwa dengan mengedarkan narkotika di wilayah hukum Kabupaten Labuhan Batu dan Labuhan Batu Utara.
Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana terhadap terdakwa, kami akan menunjukkan hal yang memberikan pertimbangan, hal yang memberatkan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang diajarnya dalam memberantas narkotika. Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat. Perbuatan terdakwa telah merusak generasi muda. Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya dan adanya upaya terdakwa untuk menyembunyikan atau menyamakan hasil tindak pidana narkotika. Bahwa berdasarkan uraian kami seluruhnya dalam tuntutan ini, maka kami jaksa penuntut umum dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Irman Pasaribu alias Roy alias MB alias Manbata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, dan tindak pidana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamakan asal-usul harta kekayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama primer pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, dan dakwaan kedua pertama pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irman Pasaribu alias Roy alias MB alias Manbata dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Jeep tipe warna oranye tahun 2012 sampai dengan seluruh nomor urut 33 seluruhnya dirampas untuk negara. Barang bukti berupa 5 bungkus nomor urut 34, 5 bungkus plastik klip berisikan teh Cina warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu seluruhnya berat 5.000 gram neto, sampai dengan nomor urut 40 masing-masing dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada hari ini, Selasa 8 Februari 2022, Jaksa Penuntut Umum. Umum tadi sudah mulia. mengerti? Mengerti mulia. Mengerti ya. Saudara dan penasihat hukum saudara mempunyai hak untuk mengajukan pembelaan secara tertulis ataukah permohonan secara lisan. Silakan penasihat hukum. Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Terhadap surat tuntutan jaksa penuntut umum ini, kami akan mengajukan nota pembelaan secara tertulis Majelis. Mohon waktunya ditunda. Tanggal 15 hari Selasa. Tanggal 15 hari Selasa. Seminggu. Kalau hari Kamis Majelis? Karena ada berbenturan Majelis. Ya, penasihat hukum, karena waktu kita juga tipis, jadi kita coba hari Selasa tanggal 15 ya.
oleh majelis. Ya, untuk pembelaan saudara hari Selasa tanggal 15. Ya. Ya.